Assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Amin. Ini aku mau nyemil dulu ya. Tadi tuh aku beli pisang crispy. Jadi aku mau santai-santai sambil ngemil dan sambil bikin video, mumpung anak-anak lagi pada bobo siang. Jadi aku menyempatkan waktu untuk bikin video. Seperti yang kalian tahu di judul, di video kali ini aku ingin sedikit sharing tentang tips mengatur keuangan rumah tangga. Di sini aku tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman atau sok ekonomi, karena aku bukan anak ekonomi. Aku hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Tetap ikuti videoku ya. Sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih yang selalu mendukung channelku, dan yang baru gabung aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Aku tuh baru memulai menerapkan tips ini itu setelah anak keduaku lahir ya teman-teman, bulan April kemarin. Jadi aku sadar kebutuhan udah semakin bertambah, dan aku juga merasa hidupnya tuh gini-gini aja, nggak ada perubahan. Dan makin sadar lagi kalau lihat pak suami pulang kerja tuh kasihan. Beliau udah capek kerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak istri. Jadi aku sebagai istri di rumah tuh seenggaknya harus pintar-pintar mengatur keuangan, memanage keuangan dengan baik supaya seimbang ya teman-teman. Setimpal dengan kerja kerasnya pak suami, yaitu kita harus mengatur keuangan dengan baik. Aku tuh termasuk orang yang boros ya teman-teman. Aku akui aku memang boros. Semenjak aku menerapkan tips ini, perlahan demi perlahan tuh udah ada sedikit perubahan ya. Aku udah merasakan beberapa bulan ini, alhamdulillah keuanganku juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Makanya aku pengen sharing ke teman-teman semua. Semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat ya. Tips yang pertama, buat budget planner. Budget planner yaitu perencanaan anggaran, pengeluaran, dan pendapatan di satu periode. Harus ada budget planner karena itu sangat penting ya teman-teman. Jika kita memiliki budget planner yang jelas, kita jadi tahu uang tersebut dialokasikan kemana nih, sehingga kita juga memiliki perencanaan yang matang sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pengeluaran. Kalau aku nih udah bikin budget planner setiap bulannya, uang tersebut tuh aku alokasikan ke posnya masing-masing menggunakan dompet disiplin ini ya teman-teman. Ini di dalamnya ada pos budget air dan listrik, sedekah, belanja bulanan, belanja mingguan, dan lain-lain. Itu harganya, dompetnya tuh 13.000, belinya di Shopee ya. Kalau teman-teman belum punya, bisa juga pakai amplop yang kalian punya. Nanti tinggal ditulisin pos budgetnya masing-masing. Misal nih belanja harian, belanja mingguan, bulanan, nanti uangnya tinggal dimasukin. Jadi nanti kalau mau melakukan pengeluaran tuh tinggal ambil di posnya masing-masing. Jadi lebih teratur ya teman-teman. Tips yang kedua,
jangan mencontoh budgeting orang lain. Ini juga sangat penting bagi teman-teman yang mau memulai budgeting. Ini juga kesalahanku waktu awal-awal memulai budgeting. Aku tuh saking semangatnya melihat cara budgeting orang lain. Misal orang lainnya tuh dikatakannya si Mbak A ya. Jadi semua cara dan angka uangnya itu aku contoh, aku ikutin. Itu salah ya teman-teman. Misal nih si Mbak A menabung 50% dari pendapatan, terus kebutuhan 30%, jalan-jalan 20%. Aku ikut-ikutan nih. Ya nggak bisa teman-teman. Mungkin si Mbak A ini memiliki pendapatan yang lebih besar dari kita dan juga memiliki gaya hidup yang pastinya berbeda. Jadi yang cukup kita contoh yaitu caranya, metodenya, tips dan triknya, terus semangatnya dalam mengatur keuangan. Cara memulai budgeting itu sesuaikan dengan kebutuhan kita, kemampuan kita, dan juga pastinya pendapatan kita ya, karena ada yang pendapatannya harian, mingguan, bulanan, jadi sesuaikan aja. Karena budgeting itu personal, jadi setiap orang dan setiap rumah tangga pasti berbeda. Tips yang ketiga, pendapatan meningkat, tabungan juga meningkat. Contohnya nih, alhamdulillah pendapatan atau gajian Pak suami bulan ini meningkat atau naik. Jadi aku harus mengalokasikan uang tersebut ke dalam tabungan lebih banyak dari bulan sebelumnya. Jangan malah kebalik ya teman-teman. Pendapatan meningkat, pengeluaran juga ikut meningkat, atau bahkan gaya hidup berubah drastis. Itu nanti nggak akan balance ya teman-teman. Kayak aku dulu nih, awal-awal kerja terus nikah ya, merasa uangnya banyak setiap bulannya kan gajian, jadi seenaknya menggunakan uang tanpa berpikir panjang. Tapi sekarang aku mulai belajar sedikit-sedikit untuk berubah menjadi lebih baik. Tips mengatur keuangan yang keempat, tidak berhutang dan dihutangi. Keinginanku saat ini itu tidak memiliki hutang dalam bentuk apapun, karena kalau punya hutang tuh takut aja nggak bisa membayarnya atau mengembalikannya tuh nggak tepat waktu. Dan juga kalau punya utang tuh merasa terbebani, jadi hidupnya tuh nggak tenang, nggak damai, kepikiran utang terus. Jadi lebih baik tidak punya hutang. Dihutangi atau meminjamkan uang itu juga aku takut ya teman-teman. Misalkan yang hutang tuh teman sendiri, tahu-tahu hubungan pertemanannya jadi berjarak atau bahkan memutus tali silaturahmi itu gara-gara utang, dan itu yang tidak aku inginkan ya teman-teman. Dan yang masih punya hutang semoga segera lunas, amin. Tips mengatur keuangan yang kelima, gunakan uang tunai. Mengapa menggunakan uang tunai? Menurutku sih ini lebih terasa sakitnya gitu. Misal aku nih mau beli barang yang tidak dibutuhkan, buka ini kan dompet, sayang gitu, sayang aja gitu sih menurutku. Pokoknya apa ya, beda kalau kita pakai m-banking atau gesek-gesek ATM gitu ya kan, uangnya nggak berwujud, jadi merasa kayaknya uangnya masih banyak deh, aku pengen ini pengen itu, tahu-tahu ludes. Jadi lebih baik pakai uang tunai atau uang cash. Tips mengatur keuangan keenam, diskusikan dengan pasangan masing-masing. Ini juga penting ya bagi kita yang udah berumah tangga. Kita harus saling terbuka dengan pasangan kita masing-masing. Apalagi masalah keuangan ya agak sensitif, biar nggak ada seuzon di antara kita. Misal
ini loh istriku kok boros banget, aku kasih uang segini, tahu-tahu udah habis buat apa sih. Nah, jadi kita harus diskusikan bersama biar sama-sama tahu gitu. Misalnya nih, ini loh budget buat belanja harian segini, gimana yang belanja bulanan segini, gimana yang terus mau ngasih orang tua segini, gimana yang pokoknya harus didiskusikan bersama pasangan kita masing-masing. Tips mengatur keuangan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu istiqomah. Kita berpegang teguh untuk melakukan terus-menerus tips yang 1-6 tadi. Pokoknya kita berkontinu ya sampai tujuan-tujuan kita tercapai. Apa nih tujuan-tujuannya? Misal kita mau punya rumah atau beli mobil, bahkan umroh ya, dana umroh atau dana haji. Kita punya tujuan untuk punya dana darurat atau dana pendidikan ya. Ya semoga kita dimudahkan ke depannya ya. Yang punya hajat semoga Allah segera kabulkan. Pokoknya tetap semangat ya. Pokoknya sampai di sini videoku kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf, ambil positifnya, buang negatifnya ya teman-teman. Dan aku minta maaf ya teman-teman kalau suaranya ini nggak jelas karena aku ngerekamnya siang-siang, agak berisik ya. Kalau kalian ingin menambahkan saran, boleh tulis di kolom komentar ya, biar aku bisa belajar lebih baik lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar aku tambah semangat lagi bikin videonya. Sampai ketemu di videoku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.